Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, baiklah sambil kita niat i'tikaf di rumah Allah yang mulia ini. Mari sejenak kita memahami kembali apa yang telah kita imani yang merupakan rukun iman kita. Wa kutubihi, beriman dengan kitabnya Allah. Al-Quranul Karim adalah kitab suci yang wajib kita imani. Sesuatu yang masuk dalam perkara keimanan tentu sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti tentu tugas kita mengimaninya. Jika jawaban Al-Quran telah memberi jawaban, maka tidak ada jawaban yang lain yang lebih pasti daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Quran turun dua tempat. Ada di kota Makkah, itu ayat-ayat Makkiyah. Ada di kota Madinah, disebut ayat-ayat Madaniyah. Ayat yang turun di kota Makkah, itu ayatnya, cirinya ayatnya singkat-singkat, padat, berisi tentang ma'rifah, tentang ibadah, tentang tauhid, tentang syariah. Maka dari 114 surat dalam Al-Quran terdapat surat Wal Asri. Itu ayat nomor 2 terpendek setelah Inna A'tayna. Tapi maknanya cukup padat. Dari mana kita pahami? Karena pertama Allah awali dengan kalimat wawa. Itu bukan waw ibtidah, tapi waw kasam. Waw kasam bermakna sumpah. Dalam bahasa Indonesia diberi makna demi. Sesuatu yang masuk dalam kalimat sumpah berarti ada sesuatu yang terpenting. Artinya, jika Allah bersumpah dengan sesuatu itu, berarti ada sesuatu yang terpenting di kalimat di depan firman Allah itu. Nah, kita awali. Wal asri, demi masa. Kenapa Allah bersumpah dengan masa? Karena masa itu mengarah manusia dua di hadapannya. Syurga atau neraka, baik atau buruk. Demi masa, manusia dalam keadaan rugi secara umum. Illal ladzina amanu wa amilus salihah, kecuali ada 3 kelompok yang mendapat keuntungan, dia tidak mendapat rugi. Pertama, amanu wa amilus salihah. Beriman dulu, baru wa amilus salihah. Di sinilah untuk membedakan apa beda orang beriman dengan orang tidak. Sisi sama membuat baik, tapi iman tidak ada, berarti amalnya tidak bernilai. Apa yang dia buat tanpa dia beriman kepada pencipta alam ini. Kedua, watawasau bil haq, selalu menyampaikan yang benar. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Hari ini orang ketika diam pada kebenaran, maka kejahatan akan dianggap benar. Itu menjadi masalah terbesar dalam kehidupan dunia ini. Yang ketiga, watawasau bil sabr, berada dalam posisi kesabaran. Sabar itu dibagi saja, ada sabar ala ta'ah, continue dalam ibadah, ada sabar ala maksiyah, artinya sanggup selalu istiqamah menjaga maksiat. Ketika sabar alal musibah, ketika ada bala, dia sanggup menghadapinya. Baik, kita lihat masa itu. Allah ciptakan dalam setahun 12 bulan. Barulah hari ini 1 Sya'ban, sebelumnya Rajab. Ini semua memiliki kelebihan. Rajab ada 3 huruf dasar. Ra, Jim, Ba. Ra maknanya rahmat. Jim maknanya jaidun, ba maknanya birrun. Apa yang dimaksud dalam pemahaman harfiah ini? Jika orang beribadat dalam bulan Rajab, seserah instrumen ibadatnya, maka Allah berikan rahmat kepada dia, hidupnya akan bahagia.
Kedua, jim, jaidun. Ada nilai kebajikan. Ada nilai sosial di dalamnya. Solidaritasnya tinggi dengan hikmah ibadat bulan Rajab. Ba adalah birrun birraini abrarun. 1:70 dalam bulan Rajab. Hari ini 1 Sya'ban. 5 huruf dasar. Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Apa makna itu semua? Shin maknanya syafa'ah. Orang-orang yang beribadah dalam bulan ini, itulah salah satu cara orang yang mendapatkan syafa'ah Nabi. Jadi kalau kita ingin syafa'ah Nabi nanti di yaumil qiyamah, beribadahlah dalam bulan Sya'ban ini. Sya'ban Ain maknanya izzah, kehebatan, kemegahan, popularitas dalam bahasa hari ini. Inginkah dikenal kita oleh kalangan manusia dalam nilai positif? Ibadatlah dalam bulan ini akan menjadi asbab kita dikenal oleh manusia yang lain di dalam kebajikannya. Lalu ba, birrun, birraini abrarun. Kalau Rajab 1:70, Sya'ban 1:700. Berarti sabah rakaat bulannya sama lagi tak ibadat 700 rakaat bak bulan yang lain. Kita masuk kepada alif. Ulfah, lemah lembut. Artinya apa? Orang yang beribadah dalam bulan inilah mendapat kelembutan hatinya, mendapat kasih sayang dalam hatinya, mendapat petunjuk dalam hatinya. Itulah nilai-nilai takabur akan hilang dengan sebab ibadah dalam bulan Sya'ban ini. Maka kenapa orang-orang sufi masuk dia membuat nisfu Sya'ban? Suluk masuk suluk, khalwatiyah, kaluat suluk, keuracah. Itulah untuk menyucikan dirinya agar mendapat grade tertinggi. Ada kasih sayang terhadap manusia yang lain. Setelah ba ada namanya huruf nun. Nun maknanya nurun wal hidayah. Nurun wadai'un. Cahaya dan petunjuk. Inginkah kita hidup selalu dalam petunjuk Allah? Asbab ibadah bulan ini kita selalu hidup dalam terarah. Inilah demi masa. Jadi kalau kita ingin ke arah positif, ibadahlah dalam bulan ini. Maka dalam 2 bulan ini terdapatlah hari istimewa. Dalam bulan Rajab, hari istimewa 27 Rajab. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Di situ terjadi peristiwa ta'ajub yang logika tidak ketemu. Tapi peristiwa itu terjadi karena di situ bicara dimensi. Ada orang hari ini berkata bagaimana mungkin bisa Isra Mi'raj dalam begitu sekejap waktunya. Kenapa tidak? Karena bicara ta'ajub adalah bicara dimensi. Kita bandingkan sebagai contoh perbandingan untuk mudah kita pahami dalam grid dunia Isra dan Mi'raj. Ketika seorang berangkat ke Medan, dia sampai 1 jam. Ada yang berangkat ke Medan 12 jam. Ada yang 10 jam. Ada yang 1 bulan. Pertanyaan, kenapa bisa berjalan dari Aceh ke Medan? Waktunya bervariasi. Jawabannya adalah dimensi. Kalau manusia dalam dimensi manusia, tentu dia jalan kaki. Tidak mungkin waktu sekejap akan datang. Tapi ketika manusia dalam dimensi bus, poh 8 taik mata di batoh, poh 7 bengah kat Truk Medan. Yang jak manusia atau mata? Mata, tak duduk dalam mata. Itu manusia dalam dimensi mobil. Ketika manusia dalam dimensi pesawat, 1 jam. Tak telefon, Assalamualaikum. Boleh ya. Partner di Bandaran Sultan Iskandar Muda. 1 jam kemudian kita telefon. Assalamualaikum, partner. Di Medan, di Kuala Namu. Dalam 1 jam kita sampai ke Medan. Apa menjadi masalah? Karena manusia naik pesawat. Berarti manusia dalam dimensi pesawat. Yang jalan manusia atau pesawat? Pesawat. Kenapa tidak bisa? Kita balik hari ini. Ketika Muhammad peristiwa Isra Mi'raj dengan Burak. Manusia, Muhammad dalam dimensi Burak. Burak dalam dimensi Jibril. Jibril dalam dimensi Allah. Kenapa tidak bisa? Kan lebih dari bisa. Itu kan logika cara berpikir. Itu terjadi dalam bulan Rajab. Masuk ke bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kita dengar ada nisfu Sya'ban. Nisfu maknanya setengah. 15 bulan Ramadan. Apa peristiwa?
Malam penukaran buku baru. Jadi ketika malam nisfu Syaban gegantau getanya petupat buku menyakur mekat. Sole labang ngerugau. Kembali ke masa. Hidupnya 60 tahun, hidup 70 tahun dan seterusnya. Kalau malaikat catatan amal kebajikan dengan kejahatan. Maka ketika dia ibadat dalam nisfu Syaban ini pada malam 15 bulan Syaban, maka di halaman pertama laporan buku malaikat, kalau istilah media di headline news, halaman pun langsung terpampang jutaan kebajikannya. Coba tak Kalimantan, salat jamaah. 3 salat jamaah, 27. Tiura semalam, 5 engkau. 5 engkau kali Jumaat. Jumaat kali bulan. Bulan kali tahun. Tahun kali kehidupan sekian lama. Dari puluhan menjadi ratusan, dari ratusan menjadi ribuan, dari ribuan menjadi jutaan. Dari jutaan menjadi ratusan ribu pahalanya. Dengan sebab ibadat. Itu baru satu jenis. Ibadat salat jamaah, 1 banding 20 dalam 27. Bulan ini dikali 27 kali 700. Paduk juta. Tinggal kita mengejar. Kembali kepada wal asri demi masa. Maka masa ini kita kejar. Uranya 1 Sya'ban. 20 dikurung uratid ke Ramadan. Ke puasa. Kenapa bulan ini diberi banyak pahala? Sebagai bulan riyadah. Sebulan latihan. Jadi menyeka latihan kebiasa dalam ibadah. Waktu itu bulan Ramadan aman dan nyaman. Intinya bulan itu ada perbedaan-perbedaan. Itulah masa kaum muslimin. Oleh karena tinggal kita kejar instrumen mana yang mungkin. Kira-kira dari sekian banyak ibadat puasakah dalam bulan ini, salat tahajudkah, salat duhakah, sunat rawatibkah, sunat berjamaahkah, mari kita target. Ya Allah, ya Tuhanku, mulai bulannya ulun halung kubah salat jamaah ya Allah. Mulai bulannya halung kubah tahajud ya Allah. Mulai bulannya halung kubah salat duha ya Allah. Mulai bulannya halung kubah dalam baca Quran siura mesti sabahin. Atau siura sabah ayat paling kurang. One day, one ayat. One day, one juz. Kembali kepada program kita adalah masa. Kan nak payah abu modal. Mungkin punya tajak wajib payah abu modal. Tajak umrah payah abu modal. Cuma sunat rawatib. Kan nak payah abu modal. Puasa nak payah abu modal. Tinggal kita. Inilah mari kita bangkit demi masa. Allah sudah bersumpah dengan masa. Berarti masa itu penting. Tinggal kita hari ini target. Instrumen apa yang bisa kita masuk? Masuklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.